Hajime Maste, Watashi no namae wa Rehan Muri Firdaus desu. ISM Arianti no Gakusei desu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS bahasa Jepang. Yang pertama ada reading comprehension. Di sini tugasnya membaca dialog antara staf atau penjaga toko dengan tamu atau customer. Baik, saya akan bacakan sekarang. Irasaimase, sumimasen, kono jaketo wa ikura desu ka? Kochira wa rokusen hepyaku en de gozaimasu. Emu saizu wa gozaimasu ka? Hai, gozaimasu. Shichaku shitemo yoroshi desou ka? Mochiron de gozaimasu. Ya, dan di sini ada beberapa pertanyaan perihal dialog tersebut yang akan saya jawab. Yang pertama, berapa harga jaket tersebut pada dialog tadi? Stafnya berkata Kochirawa Rokusen Hapyaku Ende Gozaimasu. Terus yang kedua, ukuran apa yang diminta oleh pelanggan? Dan jawabannya yaitu Emusaizu desu. Yang ketiga, apa arti ungkapan Shichaku shitemo yoroshi desou ka? Yang artinya bolehkah saya mencobanya? Untuk soal keempat, yaitu apa arti ungkapan mochiron de gozaimasu? Artinya yaitu tentu saja boleh. Lalu pada pertanyaan terakhir, sebutkan keigo yang terdapat pada dialog tersebut. Ya, ungkapan keigo pada dialog tersebut ada di irasaimase dan mochiron de gozaimasu. Lanjut, di tugas kedua ada restoran etik yang tugasnya memilih salah satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang. Di sini ada 4 pernyataan. Yang pertama, Sokuji no ato ni chipu wo watashimasu. Yang kedua ada restoran de okikoe de hanashimasu. Yang ketiga, Sokuji no ato ni gochiso sama deshita to imasu. Dan yang terakhir, restoran de okikoe de denwa wotsukaimasu. Dan dari 4 pernyataan tersebut, salah satu pernyataan yang menunjukkan etika yang benar di restoran Jepang adalah mengucapkan gochiso sama deshita setelah makan. Lanjut, pada tugas ketiga ada true or false, yang tugasnya yaitu menentukan apakah setiap pernyataan benar atau salah. Baik, pernyataan pertama ada men osusuru koto wa nihon de wasitsurei dato kangaerarete imasu. Jawaban pernyataan tersebut itu salah, karena di Jepang menyeruput mie justru dianggap sebagai tanda bahwa makanan tersebut enak. Lalu yang kedua ada chipuo watasu koto wa nihon de ippaten kinabun kades. Jawaban pernyataan tersebut adalah salah, karena tidak ada budaya memberikan tip di Jepang. Memberikan tip justru bisa membuat pelayan merasa bingung atau tidak nyaman. Yang ketiga ada restoran ya hoteru no ten in wakiyaku ni taishite keigo otsukawa nakareba narimasen. Dan pernyataan tersebut jawabannya benar, karena keigo adalah standar profesional bagi staf layanan di Jepang untuk menunjukkan rasa hormat kepada pelanggan. Lanjut, di pertanyaan keempat ada kyaku wa gyoretsu ni warikonde mo ides. Jawaban pernyataan tersebut adalah salah, karena memotong antrian sangat tidak sopan di Jepang dan melanggar norma sosial. Dan pernyataan terakhir ada seiketsu sa wa omotenashi no gainen no juyo na bubun desu. Jawaban pada pernyataan tersebut benar, karena omotenashi mencakup upaya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan nyaman bagi tamu. Lanjut pada tugas keempat, yaitu sentence construction, yang tugasnya itu adalah membuat 4 kalimat sederhana yang berkaitan dengan shopping atau hospitality dengan pola present positif, present negatif, past positif, dan past negatif. Untuk present positifnya yaitu hoteru wa kirei desu. Untuk present negatifnya restoran wa isogashiku nai desu. Pas positifnya sabushi wa yokata desu, dan pas negatifnya heya wa hiroku nakata desu. Lanjut pada tugas kelima ada basic kanji writing, yang tugasnya adalah membaca setiap urutan kanji yang sesuai dengan tugas dengan pelafalan yang jelas.
Yang pertama ada basic kanji dari angka 1 sampai 10, yaitu ichi, ni, san, yon, go, roku, nana, hachi, kyu, ju. Dan yang kedua ada kanji dari kata yang telah ditentukan, yaitu nihon, hito, otoko, onna, ko, kyaku, kaikei, hai, suki, nen. Lanjut pada tugas ke-6, yaitu guest lecture reflection, yang tugasnya yaitu menyampaikan poin-poin yang saya dapat dari hasil webinar bahasa Jepang dari webinar ke-1 dan sampai ke-3. Untuk poin-poin yang saya dapat dari ketiga webinar bahasa Jepang adalah yang pastinya saya mendapatkan pengalaman untuk berbicara dengan orang Jepang langsung yang bisa membuat bahasa Jepang saya lebih lancar. Saat webinar ke-1 yang guest lecture-nya Sensei Hiroshi Hisanaga, saya mendapatkan ilmu dari latar belakang beliau. Beliau mengajarkan saya arti nyata dari omotenashi. Melihat banyak mahasiswa internasional di Fukuoka kesulitan beradaptasi, beliau tidak tinggal diam. Ia mulai inisiatif kecil lewat forum Facebook untuk membantu mereka berasa diterima. Selama 10 tahun, beliau konsisten sebagai edukasi budaya hingga komunitasnya tumbuh dari 7 orang menjadi 10.000 anggota. Bahkan berkembang menjadi perusahaan Peace Smile. Dan pesan beliau yang paling berkesan bagi saya adalah bahwa semangat omotenashi, kemanapun kita pergi, beliau menginspirasi saya untuk menjadi jembatan yang menghubungkan budaya kita dengan dunia, karena perubahan besar selalu dimulai dari niat tulus untuk membantu orang lain di sekitar kita. Lanjut pada saat webinar kedua yang guest lecture-nya Sensei Emi Helminda Ishibashi, saya mendapatkan ilmu omotenashi dari sudut pandang orang Indonesia yang pernah merasakan langsung bagaimana pelayanan di negara Jepang. Intinya omotenashi di Jepang itu bukan cuma sekedar pelayanan, tapi melayani dengan sepenuh hati tanpa mengharapkan imbalan. Sensei Emi menjelaskan bahwa ada 3 pilar utama dari omotenashi, yaitu antisipasi kebutuhan tamu, ketulusan, dan perhatian pada detail kecil. Beliau memberikan contoh nyata yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, mulai dari keramahan staf toko, ketepatan waktu transportasi, hingga dedikasi tenaga medis yang sabar menjalankan kondisi pasien dengan alat bantu visual. Dari pengalaman beliau, saya belajar bahwa omotenashi bukan hanya soal fasilitas, tapi tentang 4 nilai karakter utama: sabar, teliti, memiliki empati, dan konsisten. Dan saat webinar terakhir yang guest lecture-nya Sensei Miwari Himaru, saya mendapatkan ilmu tentang sado atau upacara teh di Jepang. Mulai dari sejarahnya, tempatnya, cara pembuatannya, tujuannya, sampai outfitnya. Yang kesimpulannya tuh bahwa tujuan diciptakannya sado itu untuk ngajarin kita buat peduli, siap sedia, dan hormat sama orang lain. Lanjut di tugas ke-7 ada reflection, yang tugasnya yaitu menyampaikan kesan dan harapan saya setelah mengikuti mata kuliah Japanese for Daily Conversation and Hospitality. Mengikuti mata kuliah Jepang memberikan saya banyak wawasan baru. Saya tidak hanya belajar dasar-dasar bahasanya, tapi juga memahami budaya pelayanan khas Jepang atau omotenashi yang sangat berguna bagi bidang hospitality. Metode pembelajarannya interaktif dan sangat relevan dengan kebutuhan industri. Saya berharap ilmu yang sudah didapatkan bisa saya terapkan dengan baik di dunia kerja saya nanti. Semoga kedepannya saya bisa terus memperdalam kemampuan bahasa Jepang saya, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan atau tamu dari Jepang.